Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Madia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Danang. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan ini apa benar Ibu melakukan praktek coaching, Ibu sebagai coachnya dan Ibu Messi nantinya sebagai coaching? Ya benar Pak. Insya Allah saya akan melakukan praktik coaching bersama Messi. Selama ini saya sebagai coach, Messi nanti sebagai coachee. Baik. Pada kesempatan ini Ibu akan menjadi coach. Kira-kira apa rubrik penilaian yang sudah Ibu persiapkan? Dalam coaching kali ini saya akan menggunakan rubrik penilaian mengikuti alur tirta Pak. Selama proses nanti saya akan berpanduan dengan rubrik tirta. Baik, pada kesempatan ini kira-kira kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan nanti? Dari pertemuan kali ini mungkin saya akan lebih mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Pak. Ya, dimana nanti dalam proses mendengarkan aktif ini nanti saya akan berlatih mengembangkan bagaimana saya itu tidak menjadi orang yang label gitu ya, mengasosiasi dan berasumsi kepada coachingnya Pak. Jadi saya akan mengembangkan satu kompetensi ini dulu kepada si coaching. Selanjutnya untuk lebih detailnya nanti kira-kira kompetensi mana yang akan sangat ditekankan pada observasi coaching? Iya. Berdasarkan kompetensi mendengarkan aktif ini nanti mungkin saya akan lebih menonjolkan kepada tidak mengasosiasi, tidak melakukan asosiasi terhadap coaching. Seperti itu. Kira-kira indikator tercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan apa Ibu? Seperti apa Ibu harapkan nantinya? Setelah melakukan proses coaching ini, saya harapkan kemampuan dalam mendengarkan aktif itu dapat saya terapkan dengan baik seperti itu, sesuai dengan yang akan ditonjolkan tadi. Saya tidak tergesa-gesa ingin mendengarkan solusi dari permasalahan yang Bu Messi hadapi seperti itu. Jadi tidak tergesa-gesa dan mengasosiasikan masalah tersebut dengan pengalaman yang pernah saya temui gitu Pak. Mungkin itu Pak. Baik Ibu, sudah lengkap supervisi kita pada kesempatan kali ini. Silakan Ibu melakukan praktek coaching dengan coachingnya Ibu Messi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bu Messi. Assalamualaikum Bu Messi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walaupun suasana sudah malam masih semangat. Kita ada jadwal coaching nih malam ini. Iya. Kira-kira apa nih yang mau di coaching? Masalahnya di sekolah saya itu anak-anaknya suka berkelahi kalau ada kegiatan. Ya, suka berkelahi kadang-kadang antar kelas, kadang antar individu, bahkan kadang-kadang jadi rame, merambat-rambat ke teman-temannya. Ya. Oke, kira-kira nanti setelah coaching ini apa tujuan yang Ibu harapkan dari pertemuan ini? Saya mengharapkan saya itu mendapatkan solusi bagaimana saya bisa
pembelajaran lah kepada anak-anak itu supaya emosinya lebih stabil, lebih tertata seperti itu. Jadi ibu menginginkan solusi ya, bagaimana emosi anak-anak ibu yang Iya, yang suka berantem itu. tadi gitu ya, lebih Iya, tertata, lebih ke Iya, emosinya. lebih ke emosinya. Oke, kira-kira nanti nih setelah percakapan kita nih, apa nih keberhasilan yang menurut ibu? Berhasilnya itu paling tidak anak-anak itu menunjukkan progresnya, kemajuannya, walaupun belum total 100% berhenti, paling tidak frekuensinya sudah berkurang. Jadi misalnya selama ini misalnya setiap ada kegiatan, jadi bisa jadi nanti 3 kegiatan sekali berantem misalnya, ya, atau 5 kegiatan sekali. Kalau sekarang sekali ada kegiatan ngumpul-ngumpul itu terjadi perselisihan, akhirnya berantem. Ya. Jadi nanti diharapkan setelah pertemuan ini ada ide gitu Bu ya, Ya. ada gagasan bagaimana menurunkan emosi bahasanya Bu Iya, ya, anak-anak emosi ini. bahasa. Ya, Iya. setidaknya frekuensi berantemnya Iya. tadi menurun gitu Bu Iya. ya. Kalau selama ini setiap ada kegiatan pasti ada berantemnya, Iya. ini nanti setidaknya setelah ini ada ide yang bisa diterapkan, kemudian frekuensinya perlahan menurun Iya. gitu ya. Kira-kira nih Bu ya, dari tujuan tadi gitu ya, Iya. kesempatan apa yang ibu miliki agar emosi anak-anak ini tadi bisa lebih stabil gitu ya, tidak terpancing lah bahasanya Bu ya. Iya. Jadi setiap ada kegiatan itu tidak terpancing emosinya sehingga memacu berantem tadi Bu. Iya, jadi gini, jadi seperti sekarang ini kan sudah selesai masa ujian akhir semester. Itu dilakukan class meeting biasanya, itu bahasanya class meeting. Itu kalau di sekolah saya itu kebiasaannya setiap class meeting itu diisi dengan acara lomba-lomba antar kelas anak-anak. Nah itu pasti akan muncul ketersinggungan antar mereka itu, antar mereka ketersinggungan, akhirnya kelas 10, kalau di SMA itu kelas 10 berantem dengan kelas 11 atau kelas 11 dengan kelas 11 sebelahnya, seperti itu ya. Jadi kesempatan yang saya miliki itu yang pertama itu karena saya seorang wali kelas, memegang sebuah kelas, paling tidak saya punya kesempatan mengarahkan yang kelas yang saya pegang dulu, seperti itu. Kemudian kesempatan lain yang saya miliki itu saya juga ada memegang ekstrakurikuler pramuka. Jadi di pramuka itu ada jam wajib pertemuan di kelas. Jadi saya juga menggunakan kesempatan di jam pramuka itu untuk menyampaikan kepada siswa-siswi saya bahwa kebiasaan yang seperti itu tidak baik atau tidak harus dilakukan seperti itu. Jadi ya, kesempatan ibu miliki ada 2 tadi ya. Iya. Ibu selaku wali kelas, Iya. di samping itu sebagai pembina ekskul pramuka. Iya. Ya, dimana di dalam peran ibu tadi ibu bisa memberi pengarahan seperti itu Iya. ya kepada anak-anak ini tadi. Oke. Kalau kita ambil skala nih Bu ya, Iya. dari 1 sampai 10, Iya. kira-kira saat ini posisi ibu itu berada di skala berapa untuk mencapai ini tadi, menstabilkan emosi anak-anak ini tadi? Masih di angka 5. Angka 5. Ya, kalau saya skalakan masih di angka 5.
targetnya tadi di 5 ya, Iya, saya tangkap iya. ya. Kira-kira mau ke angka berapa nih? Maunya ke 8 paling Ke tidak, 8 ya ya. paling tidak ke angka 8 ya. Kira-kira kekuatan apa nih yang Bu Messi miliki sehingga bisa ke angka 8 ini tadi? Kalau menurut saya kekuatan yang saya miliki itu seperti misalnya saya mempunyai sedikit pengetahuan lah ya, pengetahuan atau ilmu lah tentang pembelajaran sosial emosional. Ya, pembelajaran sosial emosional itu bisa dilakukan di kelas seperti itu atau dengan menciptakan iklim sekolah, jadi sehingga bisa dijadikan wadah untuk menata emosi yang negatif seperti itu Bu ya. Kalau berantem antar sesama teman itu emosi yang negatif, jadi bisa dijadikan sebagai sarana lah untuk menata itu. Jadi saya punya kekuatan pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional itu. Jadi saya berharap saya bisa menerapkan pembelajaran itu di kelas, terutama kelas yang saya pegang tadi atau dalam pembelajaran pramuka tadi misalnya. Jadi kekuatan yang Ibu miliki sudah punya bekal pengetahuan sosial emosional ya, yang Ibu harapkan Ibu sendiri apa tadi mampu menerapkannya di kelas pembelajaran ya, ataupun dalam menciptakan iklim sekolah kalau saya tangkap tadi ya. Sehingga dengan kekuatan ini tadi diharapkan Ibu bisa menstabilkan emosi anak di Ibu ya. Saya tangkap seperti itu. Kira-kira peluang Ibu untuk bisa melakukan ini seperti apa? Melakukan mencapai tujuan itu tadi. Peluang yang saya miliki itu untuk mencapai tujuan itu, jadi itu sebenarnya sangat berpeluang ya Bu. Sebenarnya ada peluangnya di sekolah. Misalnya kalau dalam pembelajaran, kalau dalam ekstrakurikuler pramuka itu, kalau di sekolah kami itu memang ada jam khusus tatap muka di kelas. Ya, jam khusus tatap muka. Nah, saya dapat menyampaikan pembelajaran sosial emosional itu melalui pembelajaran yang eksplisit, istilahnya seperti itu ya Bu ya. Jadi khusus dalam 2 jam pelajaran itu saya menyampaikan pembelajaran tentang sosial emosional anak, terutama untuk manajemen dirinya supaya bisa menata emosi agar tidak meledak-ledak seperti itu, bisa diredam, kemudian juga peluangnya yang saya miliki juga sebagai guru mata pelajaran itu kan, saya juga masuk di banyak kelas seperti itu kan Bu. Jadi karena guru mata pelajaran, jadi hampir di setiap kelas itu saya masuk, dan itu bisa juga saya selipkan di mata pelajaran saya tentang pembelajaran sosial emosional itu. Luar biasa Bu. Tadi peluang kemungkinan yang bisa Ibu ambil, pertama tadi sebagai pembina ekskul yang punya jam tersendiri ya tatap muka, Ibu bisa menerapkan pembelajaran emosional ini secara eksplisit ya, betul-betul full ke sana seperti itu ya. Dalam mengasah manajemen diri kalau saya tidak salah tangkap Bu ya. Kemudian yang kedua juga peluangnya Ibu sebagai guru mata pelajaran, berarti tidak hanya satu kelas gitu ya. Banyak kelas yang diangku itu diharapkan bisa menerapkan PSE ini gitu ya.
luar biasa. Ibu bisa melihat peluang nih. Kira-kira nih peluang ada nih, Iya. itu pasti biasanya ada hambatan. Iya. Ya. Kira-kira apa hambatan yang bakal mengganggu ibu dalam menggapai peluang tadi? Iya. Jadi hambatannya itu yang kemungkinan besar menurut saya kan Bu. Jadi anak-anak yang bermasalah ini malah mereka itu sering tidak masuk kelas. Iya, walaupun entahkah mereka memang tidak masuk dari pagi atau terkadang bahkan mereka hanya berkeliling-keliling di lingkungan sekolah tetapi tidak masuk ke dalam kelasnya. Jadi itu membuat hambatan ketika pembelajaran sosial emosional itu mau disampaikan. Itu kan terutama mereka tuh yang kita tuju, mereka yang biang-biang, yang tukang berantem ini, itu yang kita tuju untuk dilatih manajemen dirinya. Nah, akan tetapi kalau mereka tidak ada di kelas, nah itu akan menjadi hambatan yang besar. Bagaimana kita mau menyampaikannya, orangnya saja tidak ada di dalam kelas. Jadi kita mau ngambil peluang Bu ya, memasukkan PSE, tapi hambatannya ya justru dari anaknya tadi ya Bu ya, karena apa bahasa Ibu tadi, biang biang masalah ini. Ketika kita mau menyampaikan materinya malah dia sendiri yang tidak hadir seperti itu. Oke, kira-kira ada nggak solusi dari Ibu untuk biang kata Ibu tadi seperti itu? Solusinya mungkin bisa bekerja sama dengan guru BK atau wali kelas yang bersangkutan. Jadi ketika kita sudah mau ada jadwal, apalagi yang pembelajaran eksplisit ya Bu ya, tentu jadwalnya kan sudah ada. Jadi ketika kita sudah ada jadwal seperti itu, kita minta bantuan kepada guru BK atau kepada wali kelasnya untuk memastikan anak tersebut ada nantinya pada jam pelajaran itu. Jadi minta tolong kepada wali kelas dan guru BK ya, ikut mengkondisikan ya, biar hadir sidang biang ini. Selain itu ada solusi lain tidak Bu? Karena apa ya, termasuk menciptakan iklim sekolah misalnya kan, berarti kita juga tetap meminta bantuan ke kepala sekolah, itu pasti, terutama wakil kepala sekolah bidang kesiswaan terutama, karena mereka yang membawahi siswa-siswa tersebut. Jadi meminta bantuan juga kepada kepala sekolah. Kita di hambatan kita sudah bicarakan, ada solusi. Nah kira-kira rencananya nih Bu, rencana untuk mencapai tujuan ini tadi, mencapai tujuan agar mengurangi berantem tadi ya, atau emosi anak-anak ini tadi, apa Bu rencana yang pikir waktu itu? Rencananya yang menurut saya nanti ketika, kalau sekarang kan sudah di penghujung semester itu Bu, jadi nanti di awal semester itu saya akan menyusun seperti rencana pembelajaran sosial emosional itu, baik yang secara eksplisit maupun yang secara terintegrasi di dalam pembelajaran di kelas. Jika itu sudah ada, kita akan terapkan di dalam kelas secara perlahan, walaupun misalnya tidak setiap pertemuan, paling tidak berselang-seling, misalnya 3 pertemuan
ada 1 kali kita selipkan PSE-nya, atau misalnya 4 pertemuan sekali PSE, mungkin seperti itu. Jadi rencananya tadi akan menerapkan PSE Bu ya, Iya. baik secara eksplisit ataupun dengan mengintegrasikannya dalam pembelajaran. Iya. Seperti itu. Kalau tidak memungkinkan terus menerus tadi mungkin di kelas tadi Bu Iya. tadi ya, ketiga pertemuan sekali, Iya. 4 pertemuan sekali, luar biasa Ibu. Ini rencananya. Kira-kira prioritasnya apa Bu? Prioritas dari rencana Tadi yang prioritasnya yang pertama itu segera bisa menerapkan pembelajaran sosial emosional itu di kelas. Kemudian juga prioritas selanjutnya yaitu tadi pengurangan frekuensi berantemnya tadi. Kalau misalkan itu sudah kita terapkan, kita mau lihat progresnya seperti apa. segera, Iya, luar biasa segera Bu ya, nanti. semangat sekali Iya. Bu ya. Segera di awal prioritasnya. semester. Oh iya. Tadi prioritasnya sudah kita bicarakan, kira-kira nih dalam bagaimana jangka waktunya nih, untuk program Ibu ini tadi. Jangka waktunya untuk yang jangka pendeknya itu sepertinya 1 semester Bu. Ya, 1 semester baru bisa dilihat kemajuannya. Jadi kalau memang untuk jangka panjangnya itu lama, itu bisa setahun 2 tahun bahkan itu, tapi kita mau lihat dulu dalam 1 semester ini kira-kira kalau kita selipkan PSE itu ada perubahan atau tidak dalam manajemen diri anak. Jadi akan dievaluasi gitu Iya, ya, dievaluasi akan dilihat itu dalam jangka waktu pendeknya itu 1 semester gitu ya. Jadi ukuran keberhasilan itu akan dilihat dari pengurangan apa dalam jangka waktu 1 semester tadi ya. Iya. Jadi ukuran keberhasilannya itu Bu yang dalam jangka waktu 1 semester itu seperti apa? Ya itu tadi, misalnya kalau setiap ada kegiatan tidak bisa berkumpul-kumpul, saling senggol, saling singgung, akhirnya berantem. Jadi kita akan lihat dalam 1 semester itu apakah ada pengurangan atau tidak. Jadi misalnya kalau misalkan selama ini dalam 1 semester mungkin bisa terjadi sampai 10 kali, setelah misalnya kita terapkan PSE bisa berkurang sampai 7 kali atau 6 kali, berarti itu sudah termasuk suatu keberhasilan. Iya. Ukuran keberhasilannya dilihat dari frekuensi kegiatan itu dibandingkan dengan berantemnya Bu ya. Seandainya dari bahasa Ibu tadi setiap kegiatan pasti ada berantemnya, berarti sekarang dilihat setiap kegiatan itu ada tidak yang tidak berantem, itu dikatakan berhasil. Oke, luar biasa. Kemudian kira-kira apa komitmen Ibu nih terhadap rencana aksi Ibu? Komitmen saya yang pertama itu menyiapkan rancangan pembelajaran PSE. Ya, komitmen itu, dan seandainya rancangan itu sudah saya miliki dan sudah saya selesaikan, itu bisa saya terapkan di kelas. Ya, seperti itu ya, membuat rancangan PSE. Iya. Nah, kira-kira nih siapa pihak yang akan Ibu gandeng untuk menjaga komitmen Ibu ini tadi dalam merancang PSE? Jadi yang bisa membantu saya itu yang pertama wali kelas, pasti ya guru BPDK, kemudian tadi wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, kemudian dan yang paling
tinggi, paling penting itu adalah penanggung jawabnya itu kepala sekolah. Jadi itu akan menggandeng 4 unsur itu ya. Iya. Pertama wali kelas, kemudian guru BPDK, wakil kepala sekolah, Iya. bidang kesiswaan, dan yang terpenting kepala sekolah. Iya. Dan satu lagi yang juga akan dilibatkan orang tua. Orang Orang tua, tua wali murid, terutama anak-anak yang bermasalah itu. bermasalah yang biang tadi ya Bu. biangnya tadi, ya. Oke. Biangnya Oke, tadi. luar biasa Ibu. Mungkin sebelum kita selesai nih ya, tadi kan sudah bicara tujuan, kira-kira apa harapannya, hambatan, solusi gitu ya. Ibu juga sudah memaparkan kira-kira solusi dan rencana aksinya seperti apa. Setelah sesi coaching ini, Iya. bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini, Bu? Tindak lanjutnya itu akan melaksanakan pembelajaran PSE tadi di kelas ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Ibu mungkin terkait masalahnya tadi? Sepertinya cukup Bu. Ya, jadi nanti Ya. ada solusi dari masalah yang saya kemukakan dengan Ibu di awal tadi. Ya, bahwa saya harus membantu murid-murid saya itu dalam hal manajemen dirinya, terutama melalui pembelajaran sosial emosional. Baik Bu, saya jadi penasaran nih Bu, bagaimana hasil penerapan rancangan tadi kan targetnya 1 semester ya. Jadi nanti kita bisa bikin janji lagi nih Bu, 1 Iya. semester dari sekarang gitu ya, Kemajuannya ya untuk Bu. melihat progres atau kemajuan dari rancangan yang akan Ibu terapkan. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, saya sebelumnya setidaknya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Ibu untuk ngobrol Iya, sama-sama, bersama Bu. dengan Iya. saya. Mungkin itu saja Bu. Kita bertemu lagi mungkin di coaching semester depan Iya. ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali Bu Mardia sudah melaksanakan praktek coaching dengan baik dan sudah sangat bagus sekali saya lihat. Yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, apakah indikator ketercapaian yang sudah direncanakan tadi mengacu kepada kompetensi mendengarkan aktif itu sudah tercapai? Dari alur percakapan tadi kan saya sudah menetapkan kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif ya. Indikatornya itu saya tidak melakukan asosiasi, artinya mengaitkan pengalaman pribadi saya untuk menyelesaikan masalah yang Bu Messi hadapi. Dari percakapan tadi saya merefleksi, saya menilai diri sendiri, sepertinya saya sudah melakukan indikator itu Pak. Saya tidak memberikan ide seperti itu kan, berdasarkan pengalaman saya untuk menyelesaikan masalah dari Bu Messi. Mungkin seperti itu Pak. Baik Ibu, sangat luar biasa sekali Ibu Messi ini, Ibu Mardia ini. Jadi saya melihat secara keseluruhan, saya sudah mendengarkan bagaimana coach yang Ibu praktekkan tadi. Semua yang Ibu lakukan sudah sangat luar biasa. Ibu bisa mendengarkan aktif, tidak mengasosiasi. Ibu sudah mampu menggunakan rasa.
Ibu sudah mampu mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alutsista yang saya rasa, saya lihat itu sudah sangat lengkap, paket komplit kalau saya Iya. lihat. Ya, melalui coaching ini juga Ibu sudah mampu menggali dan mendorong koci untuk mencari jalannya atau solusinya sendiri atas permasalahan yang dihadapi. Ini sudah sangat bagus sekali, Ibu sudah mampu menjalankan semuanya dengan baik. Setelah coaching ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, berkaitan dengan kompetensi coaching itu ada 3 Pak ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan terakhir mengajukan pertanyaan berbobot. Harapan saya bisa mengembangkan ketiga-tiganya dengan lebih sempurna Pak. Ya, harapan seperti itu. Baik Ibu Mardia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah selesai melaksanakan rangkaian ini. Semoga ke depan kita selalu diberikan kesehatan, Amin. semangat Amin. untuk menjalankan tugas kita sesuai dengan porsi kita masing-masing. Ya. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.